Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan menjelaskan tentang saham dan obligasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya akan menjelaskan tentang definisi obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh, tempo pembayaran utang, dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Syarat sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Yang pertama, mengajukan surat permohonan listing ke Bapepam. Yang kedua, laporan keuangan harus memiliki pendapat wajar tanpa syarat dari angkutan publik. Yang ketiga, nilai nominal obligasi minimal 25 miliar. Yang keempat, jangka waktu jatuh tempo minimal 4 tahun dan telah beroperasi selama 3 tahun. Dan ada pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, lembaga supranasional, misalnya bank. Dan yang ketiga, lembaga pemerintahan. Yang keempat, subsovereign atau surat utang negara. Yang kelima, perusahaan swasta. Dan keenam, special purpose vehicle. Obligasi dan pemerintah daerah. Obligasi daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah. Alasan sebuah perusahaan menerbitkan obligasi: yang pertama, untuk mendapatkan tambahan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, menerbitkan obligasi tidak mesti harus memberikan jaminan. Yang ketiga, mendapatkan dana tambahan dengan tingkat suku bunga yang lebih fleksibel. Dan keempat, memberikan perusahaan kebebasan secara signifikan lebih besar dalam menjalankan operasional yang sesuai. Alasan membeli obligasi: yang pertama, menerima pendapatan stabil dari pembayaran bunga dan adanya potensi keuntungan dari kenaikan nilai investasi dari harga pembelian. Yang kedua, membantu mendiversifikan portofolio Anda. Dan ketiga, menyimpan uang Anda di obligasi lebih baik daripada menyimpan di bank. Peringkat obligasi. Peringkat obligasi adalah suatu tingkat yang mengukur kemampuan perusahaan penerbit obligasi dalam memenuhi kewajibannya dan menjadi acuan investor sebelum membeli obligasi. Peringkat obligasi mempengaruhi tingkat pengembalian obligasi yang diharapkan investor. Peringkat obligasi dibagi menjadi dua, yaitu investment grade dan non-investment grade. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh saudara Amel. Commercial paper atau surat berharga komersial adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang,
melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal. Itu jenis obligasi berdasarkan penerbitan dibagi menjadi 3, yaitu jenis obligasi pemerintah. Prinsip utamanya itu jika dinamakan suku, maka surat utang yang dikeluarkan atau didapatkan itu berbasis syariah. Yang kedua yaitu obligasi munisipal. Obligasi munisipal ini diciptakan untuk mendanai proyek-proyek daerah. Yang ketiga yaitu obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu, baik itu negeri maupun swasta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Anggit. Terima kasih. Saya Anggit Ferdiansyah akan melanjutkan materi tentang obligasi, yaitu jenis dan karakteristik dari obligasi. Jadi jenis dan karakteristik obligasi ada 7. Yang pertama callable bond, yaitu obligasi tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Yang kedua convertible bond, yaitu obligasi yang dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengubah menjadi saham. Yang ketiga obligasi non-convertible bond, yaitu obligasi yang tidak dapat diubah menjadi saham. 4 ada Eurobond, yaitu obligasi dalam mata uang asing yang diterbitkan hanya di luar negeri. Yang kelima Yankee Bond, yaitu obligasi yang diterbitkan dengan mata uang setempat di mana obligasi itu ditawarkan. Yang keenam Zero Coupon Bond, yaitu obligasi yang tidak membayar bunga dan dijual dengan diskon. Dan yang terakhir adalah Floating Rate Bond, yaitu obligasi yang menawarkan kupon rate berubah-ubah. Selanjutnya suku bunga dan jangka waktu obligasi. Ada 5 suku bunga dan jangka waktu obligasi. Yang pertama adalah Zero Coupon Bond, yaitu pembayaran bunganya dilakukan sekaligus saat jatuh tempo. Yang kedua Coupon Bond, pembayarannya dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbit. Yang ketiga Fixed Coupon Bond, ini sesuai dengan tingkat kupon bunga yang sudah ditetapkan sebelum memasuki masa penawaran. Oke, saya akan melanjutkan materinya, yaitu obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Obligasi yang dijual belikan tersebut tidak memiliki batas waktu, maka dapat dirumuskan sebagai formula di samping sesuai PPT kami. Keterangannya, OTB adalah obligasi tanpa batas waktu. G nilai obligasi, sedangkan R itu tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang ditentukan. Selanjutnya itu tingkat bunga obligasi. Ada 3, yaitu waktu jatuh tempo suatu obligasi. Yang kedua tingkat bunga obligasi sangat beragam. Perbedaan tersebut tergantung 2 hal. Yang ketiga yaitu premi resiko obligasi. Selanjutnya yaitu spot interest rate, merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Biasanya obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut sebagai obligasi tanpa kupon. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici William. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas nominal yield current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga 1/2 dari suatu obligasi. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Rumus yang digunakan menghitung current yield adalah CY sama dengan C1 garis miring PM. Cut CY sama dengan current yield dari obligasi, CI sama dengan kupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi. PM market price of bond atau harga pasar obligasi. Yield to maturity yang disingkat YTM, yield sampai jatuh tempo. Yield to maturity adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli commercial paper, yaitu obligasi, pada harga pasar saat ini dan selanjutnya, menahan obligasi tersebut sehingga waktu jatuh tempo tiba. Rumus menghitung kita dapat lihat di samping.
Keuntungan dan kerugian membeli obligasi dalam mata uang asing. Pada saat orang membeli obligasi yang dijual dari pemerintahan asing seperti pemerintah Amerika Serikat, maka ia akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Keuntungannya ia akan memperoleh kestabilan di nilai mata uang meskipun terjadi fluktuasi karena pembayaran tetap dilakukan dalam mata uang Amerika atau sesuai dengan perjanjian yang tertera dengan jelas pada obligasi tersebut. Kedua, ia akan memperoleh kerugian karena harus mengikuti aturan serta keuntungan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Next selanjutnya kita masuk ke saham. Adapun pengertian saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham yang disingkat RUPS. Jenis saham. Yang pertama, saham biasa atau common stock adalah saham yang dapat diklaim berdasarkan profit dan loss yang terjadi pada suatu perusahaan. Yang kedua, saham preferred atau preferred stock adalah saham di mana pembagian labanya tetap, dan ketika perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferred akan diberikan prioritas utama dalam bagi hasil penjualan aset. Jadi ada dua keuntungan yang bisa diperoleh oleh investor saham, yaitu yang pertama, capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari harga belinya. Yang kedua, ada dividen. Dividen adalah keuntungan yang diperoleh dari pembagian dividen tunai suatu emiten. Prosedur pembayaran dividen. Yang pertama, tanggal pengumuman atau declaration date. Tanggal pengumuman merupakan tanggal yang mana secara resmi diumumkan oleh emiten tentang bentuk dan besarnya serta jadwal pembayaran dividen yang akan dilakukan. Kedua, tanggal pencatatan atau date of record. Tanggal ini perusahaan melakukan pencatatan nama-nama pemegang saham. Yang ketiga, tanggal cum dividend. Tanggal ini merupakan tanggal hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen, baik dividen tunai maupun dividen saham. Tanggal ex-dividen, tanggal perdagangan saham tersebut sudah tidak melekat lagi hak untuk memperoleh dividen. Tanggal pembayaran atau payment date, tanggal ini merupakan saat pembayaran dividen oleh perusahaan kepada para pemegang saham yang telah mempunyai hak atas dividen. Keuntungan memiliki saham. Yang pertama ada dividen, capital gain, punya hak ikut RUPS, modal kecil, fleksibel, pajak kecil, aman dan transparan. Harga saham ditentukan oleh tarik-menari antara kekuatan pembeli dan penjual, atau kata lainnya permintaan dan penawaran, yaitu ada faktor kinerja perusahaan, faktor kinerja industri, ekonomi makro, sentimen pasar, faktor lainnya. Alasan perusahaan menjual saham, yang pertama ada bisnis yang buruk, utang koperasi terlalu besar, pertumbuhan melambat. Pelaku pasar modal, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan.
Perbedaan investor dan emiten. Investor itu merupakan pelaku pasar modal yang utama karena melakukan kegiatan aktif di bursa efek. Sedangkan emiten adalah pemilik saham dan surat berharga yang beredar untuk diperjualbelikan. Lembaga penunjang berfungsi untuk membantu kegiatan operasional di bursa efek. Mereka adalah 1. Bioadministrasi efek. Tugasnya untuk membantu administrasi. Kedua, ada kustodia yang bertugas sebagai penitipan kolektif dan harta lainnya. Ketiga, ada wali amanat sebagai wakil investor dan transaksi obligasi. Ada banyak hal yang dibutuhkan di bursa efek. Hal ini membutuhkan bantuan pelaku pasar modal, termasuk profesi penunjang lainnya, yaitu memberikan saham dari segi perspektif investor. Ada 2 analisis invest yang berkaitan dengan harga saham, yaitu yang pertama ada analisis fundamental, yang dimana menganggap semua investor adalah makhluk yang rasional, mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi perubahan yang tercermin pada nilai kekayaan bersih perusahaan itu. Kedua, ada analisis teknikal, di mana penawaran dan permintaan menentukan harga dari saham tersebut, yang biasanya analisis teknikal ini menggunakan informasi eksternal yang memberikan dampak terhadap perusahaan. Kategori saham per sektor industri dikelompokkan ke dalam 9 sektor. Yang pertama ada aneka industri, kedua industri barang konsumsi, 3 industri dasar dan kimia, 4 industri infrastruktur, utilitas dan transportasi, 5 industri keuangan, 6 perdagangan dan jasa investasi, 7 pertambangan, 8 pertanian, 9 properti dan real estate. Oke, selanjutnya di sini ada earning per share atau bisa disingkat dengan EPS. Apa itu? Earning per share itu penghasilan per saham. Jadi di sini menghitung per lembar saham. Nah, gimana cara menghitungnya? Langsung aja ke rumusnya. EPS sama dengan EAT dibagi dengan GBS. EAT itu apa sih? Earning after tax. Earning after tax itu penghasilan sesudah pajak. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal. PT Putih Manjakani Tbk mencatatkan pada tahun 2010 memperoleh EAT sebesar 200 juta rupiah. Nah, diingat ya teman-teman, ini EAT-nya sudah diketahui 200 juta rupiah dan 200 ribu. Rata-rata timbang saham biasa yang beredar. Hitunglah EPS. Nah, langsung aja kita masukin angkanya. 200 juta dibagi 200 ribu. Hasilnya adalah 1000. Nah, maka EPS PT Putih Manjakani Tbk adalah 1000 per lembar sahamnya. Oke, next ada return on investment. Jadi itu singkatannya ROI. Return on investment adalah ukuran mengenai banyaknya uang yang diperoleh atau hilang dalam suatu investasi. Secara umum ROI ini lambang presentasinya itu persen. Nah, ROI ini itu untuk menghitung tingkat keuntungan investasi kita. Apa aja sih manfaatnya? Kenapa sih kita tuh harus ngitung ROI juga gitu kan? Jadi manfaatnya ini untuk mengukur kemampuan perusahaan, lalu mengetahui profitabilitas dari produk dan membantu perencanaan. Nah, langsung aja masuk ke rumusnya ya. Oke, lanjut. Di sini ada price earning ratio. Nah, biasanya disingkat dengan PER. Jadi itu tuh rasio harga ya teman-teman. Jadi bagi para investor, semakin tinggi PER-nya, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Gimana cara menghitungnya? Langsung aja masuk ke rumusnya. PER sama dengan MPS dibagi dengan EPS. MPS itu apa? Market price per share. Jadi itu biasanya harga pasar ya. EPS tadi kan kita sudah bahas ya, earning per share, laba per lembar. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. PT Lemah Gemulai Slalu Tbk menginginkan pada saat go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah Rp12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar Rp315. Maka hitunglah PER-nya. Nah, langsung aja dimasukin. Tadi kan kita sudah diketahui
NPS-nya itu adalah 12.000 dibagi dengan 315 rupiah. Lalu PER-nya adalah 38,09. Maka PER yang diperoleh adalah 38 kali. Oke, ada ROE. Tadi kan ROI, sekarang ROE ya. ROE itu return of equity. Jadi itu laba bersih. Jadi ROE itu penghasilan bersih atau laba bersih. Jadi dia tuh udah memang bersih, udah nggak ada udah bukan termasuk pajak lagi ya. Langsung aja kita ke rumusnya. Oke, langsung aja kita masuk ke rumus ROI, yaitu total penjualan dikurang investasi dibagi investasi dikali 100%. Nah, kita mau cari persen. Jadi di sini ada contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2016, perusahaan Pak Eko yang bergerak di bidang mebel mencatat total penjualan sebesar 240 juta rupiah. Sedangkan pada laporan keuangan, modal yang diperoleh selama 1 tahun adalah 120 juta rupiah. Dari sini diketahui apabila keuntungan sebesar 120 juta, maka berapakah ROI perusahaan Pak Eko? Langsung aja masukin angkanya. Tadi kan udah diketahui total penjualannya itu 240 juta dikurang 120 juta itu investasinya. Dibagi hasilnya itu kan 120 juta dibagi sama 120 juta kali 100%. Lalu didapatkan ROI-nya itu 50%.